Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan dan juga serta diberikan perlindungan dalam lindungannya. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita anti-anti di yaumul qiyamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan tentang qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah dalam Islam termasuk sifat terpuji yang bisa menerima seberapapun rezeki yang diberikan oleh Allah atas semua yang sudah kita lakukan dan merasa cukup tanpa adanya sikap mengeluh. Kalau dalam bahasa Jawa istilahnya nrimo ing pandum. Rasulullah sejak dulu mengajarkan kepada seluruh umat agama Islam untuk menerapkan sifat qanaah dalam diri kita. Ada beberapa contoh yang harus kita lakukan dan kategori masuk sifat qanaah. Yang pertama yaitu kita harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapapun hasil yang kita dapatkan dan yang harus kita terima dengan lapang dada. Yang kedua, hidup apa adanya, sesederhana mungkin, tidak berfoya-foya dan tidak bergaya, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, selalu menghargai bahwa yang diberikan oleh Allah itu adalah anugerah yang terbaik bagi kita, karena Allah yang tahu mengenai hal-hal yang terbaik bagi kita. Yang keempat, tidak mudah menyerah, putus asa dan kecewa jika hasil yang sudah kita usahakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, selalu semangat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil yang terbaik. Apa yang kita cari di dunia ini, jika menerapkan prinsip qanaah, pastinya akan meniatkan semua pekerjaan diibaratkan sebagai ibadah hanya untuk mendapatkan ridhonya. Jangan sampai menghalalkan segala cara dalam rangka mencari rezeki ini. Karena apa? Rezeki sudah ada yang mengatur dan sudah dibagi-bagi oleh Allah. Jadi kita marilah untuk bersifat qanaah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara untuk menjalankan sifat qanaah ini? Allah mengajarkan pada umatnya untuk tidak mempunyai sifat tamak dan selalu memerangi hawa nafsu. Dan mari kita mengontrol sifat-sifat buruk kita yang mungkin muncul. Berikut adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bersifat qanaah. Yang pertama, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, mendekatkan diri kepada Allah membuat kita semakin mantap dalam menjalani segala urusan tanpa adanya keluhan, dan tentunya selalu belajar ikhlas serta menerima apapun dengan hati yang lapang. Karena sebenarnya kekayaan bisa Anda temukan di dalam hati. Yang kedua, selalu yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Percayalah bahwa rezeki sudah diatur baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mensyukuri rezeki tersebut, maka akan menjadi lebih berkah, lebih barokah dalam menjalani hidup. Jangan berpikir Allah itu tidak sayang kepada kita, karena Allah lah yang tahu semua apa yang akan terjadi pada kita ke depan nanti. Kemudian yang ketiga, mempelajari
dan mengamalkan ayat suci Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita, bagi umat Islam. Jadi semua manusia wajib untuk dipelajari dan juga diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati Anda akan merasa lebih tenang, nyaman, dan juga sejuk, dan akan lebih nikmat dalam menjalani kita kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, dalam mengenai sifat qanaah, pelajari mengenai hikmah perbedaan rezeki yang diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perbedaan mengenai rezeki pada masing-masing agar mereka bisa saling berbagi antara yang kaya dan yang miskin, sehingga diharapkan akan sama-sama memperoleh manfaat. Yang kelima, berdoalah kepada Allah untuk diberikan selalu sifat qanaah ini, karena qanaah merupakan salah satu sifat Rasulullah yang perlu dicontoh dan suri tauladan. Maka sudah sepantasnya kita meminta kepada Allah untuk bisa mempunyai sifat qanaah tersebut. Yang keenam, selalu sadar bahwa rezeki yang Anda dapatkan tidak bisa ditentukan berdasarkan kepintaran. Datangnya rezeki itu tidak ditentukan oleh kepintaran seseorang. Kadang Allah memberikan rezeki lebih kepada kepintaran seseorang yang kurang, dan juga memberikan rezeki yang kurang dari kepintaran seseorang yang lebih. Yang ketujuh, selalu rendah hati dan melihat ke bawah. Selalu rendah hati dan melihat ke bawah merupakan salah satu sifat yang dianjurkan di dalam qanaah. Karena apa? Karena kita yang diberikan rezeki, kita harus melihat ke bawah untuk mengetahui rezeki yang diperoleh oleh orang-orang yang masih ada di bawah kita. Kemudian yang delapan adalah sadar mengenai pertanggungjawaban terhadap harta kita yang kita punya. Tidak sedikit orang memiliki harta banyak justru hidupnya tenang, karena harta yang mereka miliki cara mendapatkannya tidak melalui cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nantinya harta yang kita punya tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang yang hartanya banyak justru proses hisabnya akan lebih banyak dan dibandingkan dengan orang yang memiliki harta yang sedikit. Kemudian yang kesembilan, selalu berpegang teguh kepada Allah, bahwa Allah hanya menilai seseorang dari amal dan ibadahnya. Tidak ada bedanya antara kaum fakir miskin maupun yang kaya. Mereka mempunyai harta yang berlimpah, karena Allah hanya menilai seseorang dari amal ibadahnya saja. Yang menjadi pembeda adalah nanti proses hisabnya di yaumul qiyamah nanti. Dan yang terakhir, mempelajari mengenai kehidupan salaf. Orang yang mempunyai kehidupan salaf kebanyakan memanfaatkan hartanya untuk diberikan kepada orang lain, jauh yang lebih membutuhkan. Nah, kehidupan seperti inilah yang mendorong munculnya sifat qanaah. Mari kita belajar untuk menjadikan sifat qanaah ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.